aja ke tali dulu gitu ya. Kita buat ceritanya lebih panjang, lebih suruh gitu, dan kemudian baru kemudian kita beranjak ke yang mananya. Gitu, ya. Jadi kemudian saya menampilkan slide ini. Memang saya kebanyakan tuh mengambil dari Kinsler. Ya, gambar-gambar itu saya ambil dari Kinsler itu, dan kemudian saya tempeli nomor gambarnya Kinsler itu nomor berapa. Jadi kalau misalnya kemudian Anda belajar nanti baca Kinslernya, ikuti nomor yang ada di gambar itu, gitu ya. Itu tempat di mana gambar itu menjadi sesuatu yang dibahas, gitu ya. Nah, ingat ikuti itu. Tapi kemudian saya juga bukan hanya berpegang pada Kinsler juga, gitu. Saya juga berpegang pada Hirose, gitu. Dan kemudian ada sedikit perbedaan sana sini, gitu. Terutama misalnya mengenai urutan dan sebagainya. Tapi tidak masalah, gitu ya. Saya pakai dua-duanya, gitu ya. Tapi kemudian waktu saya ingin menggambarkan mengenai gelombang dan sebagainya itu nampaknya kita perlu mundur sedikit lagi, kembali ke fisika dasar barangkali. Nah, yang saya tampilkan di sini ini adalah bentuk fisika dasarnya, ya. Yaitu adalah andai kata kita lihat, gitu ya, gelombang pada tali itu misalnya talinya panjang. Jadi kemudian tali panjang sekali, dan kemudian gambarnya ini agak perbesar lah, gitu ya, di oversize gitu kan lah, gitu ya. Nah, oversize-nya bagaimana? Oversize-nya adalah bahwa seolah gelombangnya itu setinggi itu, sedalam itu. Jadi puncaknya itu setinggi itu, lembahnya sedalam itu, gitu ya. Nah, ini hanya untuk memudahkan bayangan saja, gitu ya. Dan kemudian panjangnya berapa ini? Panjangnya anggaplah bahwa panjangnya tak terhingga, sesuatu yang juga mungkin tidak praktikal, gitu ya. Kita mempunyai tali yang panjang tak terhingga itu nggak mungkin. Ya. Pasti ada batasnya, ujungnya sebelah sini, ujungnya sebelah sana, dan sebagainya. Nah, kemudian pada ujung tali ya, roda itu dapat berputar, dan kemudian salah satu tepinya yang bintik merah itu adalah ikatan dari tali yang warnanya merah. Ya. Nah, kemudian roda ini diputar. Begitu roda ini diputar, maka kemudian yang kita lihat itu adalah bahwa bintik merah akan jalan ke atas, berputar gitu ya, dari titik 0 gitu ya, titik O gitu. Kemudian dia naik ke atas ke sudut 90 derajat, yaitu pi per 2 gitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak asing bahwa 90 derajat itu pi per 2 ya. Kemudian dia berputar lagi sampai kemudian di seberang dari titik awal tadi, yaitu pada sudut pi gitu ya. Dan kemudian melingkar turun ke bawah pada sudut 3 pi per 2 ya. Lalu terus lagi kembali ke titik awal semula, yaitu adalah sudah menjadi 2 pi. Jadi dari 0 ke pi per 2 sampai pi, kemudian dari pi ke 3 pi per 2, dan kemudian ke 2 pi. Nah, sekarang karena bintik merah itu berputar seperti itu, dan kemudian bintik merah itu adalah ujung dari tali yang merah ini, maka kemudian talinya itu juga ikut naik turun, gitu ya, naik turun, dan kemudian menimbulkan gelombang. Nah, kalau misalnya talinya itu nampak sependek dari apa yang terlihat di gambar ini, gitu ya, ukurannya hanya sependek gambar ini, barangkali kemudian dia berputar naik turun, maju mundur dan sebagainya, itu jadi kelihatan, gitu ya, jadi ada pengaruhnya. Tapi andai kata kita membuat talinya itu panjang sekali, ya, panjang ke kanan terus panjang begitu, ya, maka mungkin gerakan melingkar berputar itu menjadi tidak signifikan ya dibandingkan panjangnya tali. Ya. Maka kemudian kita dapat mendekatinya, bahwa gerak melingkar itu menjadi semacam gerak satu dimensional ke atas dan ke bawah, gitu ya, mengikuti
ordinat di titik O. Ya. Jadi kemudian seolah-olah merah itu bukan melingkar berputar gitu, tapi naik ke atas sampai puncak di atas, turun ke bawah sampai apa itu namanya ujung bawah, naik lagi ke tengah, terus ke atas, terus turun ke tengah, ke bawah lagi dan seterusnya begitu. Ya. Jadi kemudian dia seperti naik turun gitu. Dan kemudian karena dia naik turun, maka kemudian gelombangnya itu juga seperti seolah-olah hanya apa itu namanya transversal istilahnya. Jadi ini saya ingin menggambarkan beginilah simpangan transversal itu yang kita sebut sebagai simpangan transversal. Rambatannya longitudinal karena rambatannya satu arah ya dari x di sebelah kiri x sama dengan 0 misalnya gitu ke arah kanan terus menjauh gitu ya. Itu adalah longitudinal. Tapi simpangannya itu arahnya tegak lurus pada arah rambatan yaitu ke atas dan ke bawah ya. Jadi rambatannya ke kanan tapi simpangannya ke atas bawah begitu ya. Maka kemudian ini kita namakan simpangan ini apa itu namanya transversal gitu ya. Nah, kalau talinya itu panjang sekali maka akan nampak sebagai transversal. Dan kemudian kalau lingkarannya itu berjari-jari A, maka simpangan dari gangguan pada gelombang itu, gangguan yang menimbulkan gelombang itu adalah maksimumnya ke plus A, kemudian paling dalamnya itu adalah ke minus A. Ya. Jadi seolah amplitudo maksimumnya itu adalah plus minus A. Ya, amplitudo positif dan amplitudo negatif. Ke atas itu dari 0 plus A maksimum ya. Jadi kan dia itu naik sedikit demi sedikit berangsur gitu sampai kemudian di atas, lalu kemudian sampai di atas berhenti, balik lagi turun ke bawah gitu ya. Terus sampai di 0 lagi, kemudian makin turun ke bawah, berangsur-angsur melambat, berhenti di bawah dan kemudian naik lagi. Dan seterusnya begitu ya. Oke. Nah, kemudian gelombangnya merambat. Dengan gelombangnya merambat, maka kemudian akan terjadi berulang-ulang ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah. Maka setiap titik sepanjang tali itu, dia itu bergantian naik, turun, tapi tidak pindah. Dia itu masih tetap seolah-olah tetap di tempatnya di situ, ya, tidak pindah, bergeser gitu ya. Atau mungkin sebenarnya ada bergeser juga, tetapi kemudian kita anggap ini tidak signifikan dibandingkan panjangnya tadi. Ya, jadi dia hanya naik, turun gitu ya. Kadang-kadang dia menjadi mencapai puncak, kemudian dia di tengah, turun lagi dan sebagainya. Maka ini menimbulkan gelombang yang sinusoidal. Ya. Nah, kalau gelombangnya sinusoidal seperti ini, gitu ya, atau gelombang itu seperti itu, gitu ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, gitu. Maka kemudian pada waktu dia berjalan naik, kita katakan sebagai fasanya sedang positif. Fasanya sedang positif. Ya. Kalau dia berjalan turun, gitu, ke arah yang negatif, maka fasanya negatif. Katakanlah begitu. Jadi kemudian fasanya berubah-ubah, positif, negatif, positif dia terus naik, ya. Negatif dia turun, kemudian turun lagi gitu ya, sampai mentok di bawah, terus kemudian positif lagi, naik lagi sampai mentok di atas dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian pentokannya itu di atas, di tengah, di bawah dan sebagainya itu kemudian sesuai dengan putaran roda tadi itu. Ya. Jadi pada waktu di awalnya di titik O gitu ya, maka sudutnya 0. Tapi kemudian pada waktu dia naik ke atas ke pi/2 yang biru itu, ya, pi/2 yang biru itu, ya. Nah, gelombangnya mulai menjalar. Titik yang ada di puncak itu, dia itu adalah titik yang mengalami sudut pi/2. Sama dengan, jadi sudut pi/2 merah sama dengan pi/2 yang biru. Gitu ya. Nah, ini mencapai simpangan maksimum. Ya. Lalu titik yang lain yaitu sudut pi merah gitu ya, itu belum bergerak. Ya. Masih diam di tempatnya barangkali. Ya. Lalu 3 pi/2 merah itu ada di bawah. Sama seperti 3 pi/2 dan seterusnya. Seolah-olah bahwa gelombang ini itu berubah-ubah dari sudutnya dari 0 ke pi/2 ke pi ke 3 pi/2 ke 2 pi, terus kemudian balik lagi ke 0 lagi gitu ya, itu kemudian naik lagi ke 5 pi/2 dan seterusnya ya.
Nah, kemudian kita dapat melihat nih, pada waktu simpangannya sama, ya, misalnya nih, simpangan maksimum, ya, simpangan maksimum yang pertama itu adalah pada sudut pi per 2. Ya. Simpangan maksimum yang pertama itu fasanya itu sedang berubah dari positif ke arah negatif. Ya. Ini kalau di matematika sering disebut sebagai titik belok atau ekstrim. Ya. Kalau orang matematika mencari kemiringan grafik, biasanya pada waktu dia membelok itu grafiknya adalah turunannya sama dengan 0. Ya. Turunannya gradiennya sama dengan 0. Nah, terus ya turun dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berulang-ulang. Nanti kira-kira beberapa saat kemudian dia mencapai pi per 2 juga pada jarak yang lebih ke hilir. Terus ke hilirnya ada lagi yang seperti itu. Ke hilirnya ada lagi yang seperti itu. Ya. Nah, tempat-tempat di mana apa itu namanya fasanya sama dan simpangannya sama, ya, simpangannya plus A misalnya gitu ya, artinya puncak, fasanya sedang 0 gitu ya, sedang berbalik gitu ya, kemudian ada puncak yang kedua, fasanya juga sedang berbalik gitu ya, maka kemudian jarak antara kedua fasa ini kalau kita lihat gitu ya, itu adalah seperti merupakan panjang gelombang. Jadi puncak ke puncak, lembah ke lembah gitu ya, tengah simpul ke simpul kedua sesudahnya gitu ya, itu akan memberikan kepada kita yang namanya panjang gelombang ya. Dan kemudian karena gelombang ya, disusul oleh yang kedua, susul lagi oleh yang ketiga dan seterusnya gitu ya. Sampai kemudian barangkali bolak-balik maka kemudian menjadi serempak. Yang pertama dengan yang kedua serempak, dengan yang ketiga serempak, dan yang keempat serempak. Lembahnya juga begitu gitu ya. Maka kemudian jarak antara puncak dan puncak itu kita namakan, kalau kita melihat jaraknya panjang panjang posisi dari puncak ke puncak itu kita namakan sebagai apa panjang gelombang gitu ya, panjang gelombang. Sementara kalau kita melihat waktunya, selisih waktunya itu kita namakan sebagai periode ya. Nah, kalau kita lihat di sini periodenya itu adalah sebesar 2pi gitu ya. Artinya satu putaran yang biru itu adalah satu putaran lengkap, itu satu periode ya. Satu lingkaran gitu. Padahal kalau roda itu berputar dia berkali-kali kan ya. Nah, sedemikian sehingga dalam waktu sepotong waktu tertentu, misalnya 1 menit misalnya gitu ya, berapa kali dia berputar ya. Kalau satu putaran itu kita namakan satu rotasi, kalau kemudian dalam 1 menit terjadi sekian kali rotasi, maka kemudian kita katakan itu adalah RPM. Ingat, ya, rotasi per menit. Setiap menit terjadi sekian rotasi. Maka kemudian kita juga dapat mengatakan, gitu ya, periode itu adalah berapa kali dia terjadi dalam 1 menit. Di 1 menit itu ada berapa periode? Artinya sama dengan berapa putaran. Nah, maka kemudian kita juga dapat mengatakan putaran apa tuh, analogikan. Kita dapat menganalogikan putaran roda itu sama dengan frekuensi gelombang. Gitu, ya. Kalau RPM itu kan frekuensi dalam waktu 1 menit, gitu ya. Tapi biasanya kalau frekuensi itu orang mengatakan tuh ukurannya adalah per detik. Jadi kalau RPM-nya berapa nih, gitu ya, per detiknya dibagi 60. Gitu. Contohnya adalah kita punya kendaraan, ya, dan kadang-kadang di kendaraan kita itu ada takometernya, ya, takometer penunjuk RPM-nya itu. Ya. Kemudian kalau engine kita itu kita operasikan, kendaraan itu jalan, gitu ya, dia berputar pada katakanlah 3000 RPM misalnya gitu ya. 3000 RPM artinya pada pada setiap menit, 1 menit dia itu berputar 3000 kali. Gitu. Maka kemudian frekuensinya berapa nih? Oh, itu kan per menit. Jadi kalau per detik itu artinya ya per menit itu dibagi 60. Ya. Jadi kemudian hasilnya berapa? 50 RPM. Ya, 50 RPM. Nah, kalau 50 RPM itu sama kira-kira frekuensinya itu dengan frekuensi jala-jala elektrik kita. PLN itu menjual elektrik kepada kita itu
itu adalah dengan frekuensi yang namanya 50 Hz. Ya. 50 Hz itu ya itu satuan frekuensi juga, artinya berapa berapa gelombang per 1 detik gitu. Itu apa namanya? Frekuensi namanya. Bagaimana Pak? Ke slide 17. Sudah berubah Pak? Ya, oke. Ya. Nah, ini kemudian kita membicarakan getaran paksa pada tali yang panjangnya tak hingga. Ya, ini masih panjangnya tak hingga, biar saja, tidak apa-apa. Yang namanya juga kita mempelajari, kita cari mudahnya dulu. Ya, cari mudahnya itu bagaimana? Ya, anggaplah panjang tak hingga gitu ya. Ujungnya di sini kita pegang, kita amati, ujung yang lainnya biarkan entah bagaimana. Katakanlah gitu ya. Nah, tali ini tidak ada artinya kalau misalnya dia kendor, ya kan? Kalau dia hanya kendor, hanya geletakan begitu, percuma ya, itu sudah tali, tapi sulit dikatakan kalau misalnya ada getaran, kerambatannya bagaimana dan sebagainya. Dia akan segera habis teredam, ya, energinya habis. Gitu. Nah, jadi kemudian diberi tegangan, gitu ya. Maaf, kok saya diberi tegangannya itu adalah TF. Nah, saya menggunakan simbol TF di sini untuk tegangan, ya. Maksud saya itu adalah T dari force, gitu, ya. Karena tegangan ini satuannya adalah satuan gaya, Newton, ya. Tegangan itu sama dengan gaya. Sementara kita juga memakai simbol T juga untuk hal yang lain, yaitu untuk periode tadi. Periode simbolnya T, ini ada T lagi. Nah, supaya tidak membingungkan, maka saya beri TF. Ya. Ini artinya tegangan. Jadi kalau T itu satuannya adalah per detik, ya. Kalau TF ini satunya Newton. Atau, nah, mudah-mudahan teman-teman mahasiswa ini tidak bingung kalau satuan Newton itu artinya kalau kita ubah ke satuan dasar itu adalah kilogram meter per detik kuadrat. Ya. Kilogram itu massa, ya. Meter itu jarak panjang, ya. Detik itu waktu dibagi waktu kuadrat, ya. Kilogram meter detik kuadrat itu adalah Newton, ya. Sedemikian sehingga kalau misalnya saya agak keluar sedikit dari sini ya, kalau misalnya saya bertanya misalnya gitu, berat badan Anda berapa misalnya gitu ya, atau Anda yang bertanya pada saya, Pak, berat badannya berapa gitu, maka saya akan menjawab 70 Newton gitu. Bagaimana itu? Ya. Kok 700 Newton misalnya gitu, 700 Newton. Nah, mungkin kita bingung, kok bukan kilogram ya? Kilogram itu massa. Ya. Untuk menjadi bobot, maka kilogram itu harus berubah menjadi gaya. Artinya kemudian apa? Gaya yang mana nih? Gaya yang dipengaruhi oleh percepatan graviti. Ya. Percepatan graviti kalau saya bulatkan itu 10 meter per detik kuadrat. Jadi kalau massa saya 70 kg, kemudian gravitinya 10, jadi kan kemudian 70 kali 10, 700 Newton. Ya. Itu gaya bobot saya. Ya. Nah, ini tegangannya juga begitu, satuannya adalah Newton. Ya. Nah, kemudian gangguannya seperti apa? Gangguannya ini berlangsung secara periodik, gitu ya, karena ini roda yang berputar gitu, periodik, gitu ya. Maka kemudian dengan gangguan itu gelombang menjalar. Di situ dirumuskan bahwa kondisinya itu adalah simpangannya itu Y sebagai fungsi dari X dan T. Ya. X itu tempatnya, T itu waktunya. Ya. Dan kemudian Y sama dengan X, T, Y fungsi X, T itu sama dengan Y1. Ya. Y1 itu adalah komponen vertikalnya, gitu ya, komponen gangguannya itu, yang kemudian merambat ke kanan. Merambat ke kanan artinya ada kecepatannya.
kecepatan lambatnya itu adalah C. Ya. Kecepatan lambat C dikalikan waktu T, maka itu adalah jarak perjalanan. Dikurangi dengan X. X itu posisinya semula. Ya. Nah, sedemikian sehingga akhirnya yang menyebabkan perhitungannya itu adalah Y sama dengan X, T, atau sorry, Y sebagai fungsi dari X, T yang kemudian harganya itu sama dengan A kali eksponen ya J omega T. Omega itu frekuensi, T waktu. Jadi frekuensi dikalikan waktu itu juga nanti akan menjadi semacam berapa kali putaran gitu. Ya, itu. Nah, kalau kemudian di sebelah kiri berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Kan X-nya panjang tak hingga. Sampai L-nya di ujung sana nggak tahu jauh. Gitu. Tapi yang kita hadapi sekarang ini, tempat ini, itu adalah X sama dengan 0. Jadi kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka kemudian hasilnya seperti itu. Seperti A dikalikan dengan eksponen J omega T gitu. Ya. Ini apa itu namanya? Persamaan umum. Ya. Lalu ada definisi lagi, didefinisikan bahwa bilangan gelombang itu adalah sama dengan K, ya, K itu bilangan gelombang, sama dengan omega per C. Ya. Omega itu adalah lintasan melingkar. Ya, lintasan melingkar, tadi roda itu berputar gitu ya. Nah, lintasan melingkar itu kita namakan dengan omega. Gitu ya. Nah, dibagi dengan kecepatan. Ya. Demikian sehingga kecepatan apa nih? Kecepatan pada tali. Ini kita sedang membicarakan tali. Ya. Nah, berapa kecepatannya? Nanti ada di situ ya. Oke. Jadi kemudian kita dapati pada gelombang itu ada panjang gelombangnya. Kita beri simbol lambda dan berulang setiap kali pengulangan itu kita namakan dengan satu periode. Simbolnya T, gitu ya. Demikian sehingga kalau misalnya kita ingin tahu berapa frekuensinya, kita hitung berapa periode dia terjadi dalam 1 menit. Demikian sehingga frekuensi itu adalah sama dengan 1 dibagi dengan T, dibagi dengan periode. Ya, frekuensi itu. Atau, gitu ya, periode itu adalah sama dengan satu satuan waktu, 1 menit, 1 detik, dibagi dengan F-nya, angka F-nya. Ya, itu. Ya. Oke, terus slide ke 18. Nah, oke, ya. Nah, di sini tadi direntang, ya, supaya kemudian kita dapat melihat bahwa bagaimana apa itu namanya gelombang itu menjalar pada tali yang terentang itu, dan kemudian rentangan itu diberi bertegangan, ya. Artinya ditarik, diketatkan gitulah, ya. Nah, kalau kemudian ada regangan dan tegangan pada tali itu, maka kemudian kecepatan rambat gelombang di tali itu, ya, itu sama dengan akar dari TF, dari tegangan tadi, dibagi dengan kerapatan talinya. Ya. Kerapatan tali itu artinya kita menghitung massa dibagi dengan volume. Gitu. Nah, kalau talinya panjang, itu kita menghitung volumenya seperti apa? Volumenya kan kemudian kan? Nah, kita timbang talinya ini, berapa masanya, berapa kilogram dia. Maka kemudian kilogram sekian itu dibagi dengan volumenya, itulah kerapatan. Ya. Nah, tapi kemudian karena ini panjang tak terhingga sedemikian sehingga diameter tali mungkin menjadi tidak signifikan, ya, tidak dapat diabaikan dibandingkan dengan panjangnya, maka kemudian kita juga sering mengatakan yang seperti itu adalah persatuan panjang. Ya. Sama seperti kalau misalnya Anda atau kita pergi ke pasar ingin membeli apa itu namanya kain misalnya gitu ya, kain itu kan pasti ada panjang ada lebarnya gitu kan. Lebarnya umumnya misalnya 1,5 meter. Tapi kalau kita membelikan per meternya berapa? Mengapa begitu? Karena tali kain itu digulung, kan panjang sekali digulung. Ya. Jadi kemudian kalau kita mau membeli maka ditarik dari gulungan itu sekian panjang yang kita perlukan. Kemudian kita bayar, gitu kan? Beli kabel juga gitu, beli selang juga begitu, beli benang barangkali, ya macam-macam lah, ya, selalu begitu. Ya, jadi ini kita dapat mengatakan bahwa rho itu seperti itu.
Dan kemudian tergantung juga dari bahan bahan talinya itu. Apakah talinya itu dari sesuatu yang lunak, sesuatu yang keras dan sebagainya kawat ya. Nah, maka kemudian untuk mencari row ini Anda perlu atau kita perlu tahu di mana tempatnya cari. Gitu ya. Biasanya ada buku yang mempunyai tabel berbagai macam bahan yang memberikan nilai row untuk masing-masing bahan itu. Ya. Contohnya adalah kalau sekarang Anda sedang belajar teknik transfer color kan, TKM ya, TKM. Nah, di buku TKM itu di belakangnya itu ada tabel mengenai berbagai macam bahan. Ya. Misalnya tembaga, oh kita punya tali tembaga atau kawat tembaga. Ya. Maka kemudian tembaga itu juga ada apa itu namanya row-nya berapa. Kalau dia diberi tegangan sekian, maka tegangan dibagi row itu ditarik akar itu adalah kecepatan rambat gelombang di dalam tali itu. Ya. Jadi kemudian TF satuannya Newton, ya, atau kilogram meter per kuadrat, ya, terus satunya kilogram per meter kubik, ya. Dan C itu Anda dapat cari sendiri, cocokkan sendiri itu C pasti jatuhnya adalah meter per detik. Ya. Cepat rambat atau laju rambatan gelombang. Ya. Nah, kalau kemudian gelombangnya itu bentuknya sinusoid seperti itu, ya, rapi sinusoid seperti itu, maka kemudian frekuensinya tetap, ya, panjang gelombangnya tetap, ya, kecepatannya tertentu, maka kemudian kita namakan gelombang ini menjalar secara harmonik. Ya, ada istilah sekarang, gelombang menjalar harmonik. Ya. Nanti kita lihat harmoniknya gelombang itu seperti apa. Ya. Oke, terus slide berikutnya 20. Ya, nah dari situ maka kemudian kita sudah tahu tadi tegangan periode itu sama dengan 1/f, ya. Kemudian C itu sama dengan lambda dikalikan F, lambda itu panjang gelombang, ya. Panjang maka satuannya pasti meter, ya. Kalau C itu meter per detik, ya. Jadi kemudian C sama dengan lambda per T, ketemu nih, lambdanya meter, T-nya detik, maka meter per detik, ya. Oke, ya. Kemudian frekuensi juga dapat dinyatakan sebagai itu, F itu sama dengan omega per 2pi. Kenapa? Karena kemudian satu periode, ya, satu T itu adalah sama dengan roda tadi itu berputar satu lingkaran penuh. Dan satu lingkaran penuh itu adalah 2pi. Ya. Maka kemudian satu lingkaran penuh dinyatakan dengan 2pi itu dinyatakan dengan periode gelombang. Ya. Tuh. Oke. Terus ke slide berikutnya. Ya, oke. Nah, kalau kemudian gelombang merambat pada arah X, maka pada setiap selang waktu yang tetap, gelombang itu akan merupakan bentuknya itu akan merupakan fungsi dari X. Ya. Jadi seperti tadi fungsi dari X itu misalnya ketika naik, maka ada tempat yang lain pada gelombang itu yang juga naik. Puncak juga, lembah juga, dan seterusnya gitu ya. Nah, demikian sehingga setiap kali terjadi puncak, itu kemudian ada puncak yang lain pada jarak sekian gitu ya. Berapa jaraknya itu? Jaraknya terkait dengan panjang gelombangnya. Jadi puncaknya bukan satu, tapi ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Maka kemudian berapa banyak puncak ya tinggal kita kalikan dengan K tadi itu. Ya. K kali lambda itu sama dengan setiap kali itu adalah 2pi. Ya, gitu. Jadi berulang setiap 2pi. Gitu. Oke. Terus nah, sekarang ini ada gambar yang di buku apa itu namanya Kinsler, ya. Gambarnya tidak ada yang warna merah, hijau, birunya itu tidak ada, gitu ya. Hanya saya tambahkan di sini untuk memberi apa itu namanya pengertian kita, memudahkan pengertian kita. Jadi begini, ya. Katakanlah ini gelombang sudah bergerak dari kiri ke kanan. Kemudian kita memotong pandangan kita snapshot. Nah, kemudian kita lihat ini, ya, halo Mas, ya kenapa? Tadi sempat ngeblank Pak, tidak ada suara, sempat. Sekarang sudah. Oh, sekarang sudah. Tadi sampai mana? Ngeblank. Silakan Pak. Oh, terus saja ya. Ya.
Iya. Izin Pak. Oke. Bagaimana kalau bagian awal Pak yang dari grafik tadi, penjelasan dari awal? Soalnya mulai dari sini tadi kayaknya nggak kedengaran Pak. Mulai dari yang mana tuh? Slide-nya berapa? Ya, slide yang ini Pak, yang sekarang Oh, slide tertera. yang ini. Ya dari Oh awal Pak. ya, Ya. oke. Nah, ya Pak. Ya, baik. Jadi terima kasih. Jadi begini, gelombang ini sudah menjalar nih, sudah berjalan. Ya. Dari kiri ke kanan panjang sekali. Kemudian kita foto, kita snapshot gitu ya. Kita foto sepotong nih. Ya. Dari X sama dengan 0 di situ, di salib sumbu itu, sampai X sama dengan L kira-kira ya 2 kali puncak lewat gitulah. Ya. Nah, kemudian karena kita potret gitu ya, maka kemudian kita dapati banyak deretan titik katakanlah gitu ya. Jadi garis yang tegas itu semacam lokus ya, posisi dari berbagai macam titik yang berbeda-beda tempatnya. Ya. Masing-masing titik itu ada absisnya, yaitu ada X-nya. Ya. Misalnya pada P itu X-nya adalah di XP. Saya gambarkan mestinya harusnya ada merah ke bawah lagi. Ya, sampai memotong absis di X. Ya, tapi saya tidak menggambarkan itu. Ya. Nah, kemudian selain P ada banyak lagi yang lain. Saya ambil lagi Q yang warna hijau, R yang warnanya biru. Ya. Nah, kemudian sesudah saya potret begitu, saya potret ulang. Kan gelombang bergerak terus gitu kan. Saya potret lagi begini. Kemudian saya potret lagi, ternyata posisinya begini. Gitu. Saya tumpang tindihkan di sana. Ya. Pada titik yang sama saya tumpang tindihkan, gitu. Maka kemudian kita lihat nih, P yang tadinya ada di atas itu, pada gambar yang kedua, pada garisnya putus, P-nya turun ke bawah. Ya. Q itu justru naik ke atas. Ya. R turun ke bawah. Maka kemudian kita lihat, garis tegas itu adalah pada waktu T, garis putus-putus itu adalah pada waktu sekian lama kemudian, yaitu T1. Ya, jadi ini dua waktu yang berbeda. Maka kemudian dari gambar ini kalau kita hanya melihat dari posisinya, ya, kita tidak memerlukan dua gambar. Kita memerlukan satu saja, yang garis tegas saja, puncak ke puncak itu adalah panjang gelombang. Hal yang sama, lembah ke lembah akan panjang gelombang. Ya. Yang putus-putus juga begitu, puncak ke puncak panjang gelombang, lembah ke lembah panjang gelombang. Tengah ke tengah, ya, tengah ke tengah kedua, ya, bukan tengah yang pertama. Tengah kedua itu adalah panjang gelombang. Dan kemudian kita lihat P merah itu sedang turun, artinya fasanya akan menuju ke bawah. Ya, jadi dari sejak pertama dan kedua itu, foto pertama dan foto kedua itu turun dia. Ya. Sementara Q-nya itu naik, fasanya sedang meningkat. Ya. R-nya itu turun. Ya. Maka kemudian di sini kita melihat delta T itu memberikan kepada kita informasi mengenai panjang gelombang. Ya, delta T itu adalah T1 yang kedua dikurangi dengan T yang awal. Ya. Tuh. Oke. Nah, gambar yang kedua. Ya. Hampir sama sebenarnya. Nah, ceritanya sama. Slide yang berikutnya. Ya. Yang B, nah ikut ya. Yang B ini sekarang absisnya itu bukan X. Sekarang kita melihatnya sebagai waktu. Pakai stopwatch lah gitu ya. Thread foto pertama. Kemudian thread foto kedua kita lihat gitu ya. Maka antara puncak kejadian pertama dengan puncak kejadian yang kedua itu yang kita dapatkan adalah periode. Ya. Mengapa begitu? Karena sekarang ini absisnya bukan absis posisi X ya. Tapi kalau X dapatnya panjang, kalau waktu maka dapatnya ya periode. Dan kemudian kita lihat simpangannya itu adalah plus A ke minus A. Ya, maksimumnya ke plus A, minimumnya bukan minimum sebenarnya, maksimum juga, tapi maksimum negatifnya itu ke minus A. Ya. Dan kemudian kita lihat, P itu juga sedang turun, Q itu sedang naik. Ini kebetulan ya, yang saya ambil titiknya di sana. Gitu ya. Q sedang naik, gitu. R sedang turun, dan seterusnya. Ya. Kalau kemudian kita ambil titik yang lain, M, N, O, P, dan sebagainya gitu ya, KLM, bebas saja gitu ya, kita dapat melihat seperti apa fasanya itu. Ya, oke. Jadi kemudian di situ di bagian bawah slide ini Anda dapat baca di sana rentang waktu terpendek. Ya.
rentang waktu terpendek antara dua titik yang punya simpangan sama besar dan fasa sama, ya, itu akan memberikan kepada kita periode gelombang. Kalau yang tadi, ya, simpangannya sama, kemudian fasanya sama, memberikan kepada kita panjang gelombang, ya, periode panjang. Jadi kemudian periode panjang ini masih terkait, lihat, ya. Oke, selanjutnya. Ya, ini, ya. Jadi ini sudah tadi, ya, K itu bilangan gelombang. Bilangan gelombang itu sama dengan frekuensi omega, ya. Ini frekuensi sudut, ya. Omega sama dengan 2 PF, ya, dibagi dengan C, ya. Dan kemudian panjang gelombang lambda itu sama dengan 2 pi per K, ya. 2 pi dibagi dengan gelombang tadi, ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini sudah saya ceritakan pada waktu yang lalu, gitu ya. Saya coba barangkali begini, mungkin akan bingung karena di sini nih saya menuliskan dengan dengan catatan dalam bentuk diferensial kalkulus gitu ya, gitu ya. Tapi kemudian saya coba sederhanakan di sini, coba bayangkan bahwa diferensial itu sebenarnya hanya delta saja, ya, bukan diferensial kalkulus gitu. Jadi kalau di situ tertulis pada gambar ini gitu ya, ada dy, ada dx gitu ya, itu anggaplah delta. Delta itu selisih. Jadi kalau dx itu adalah selisih antara titik kanan dengan titik kiri. dy itu artinya titik atas dengan titik bawahnya. Dan kemudian kalau kita bayangkan bahwa kedua dx dan dy itu saling tegak lurus satu sama lain, ya, maka kemudian kita mempunyai segitiga siku-siku, di mana kemudian antara puncak dy dengan alas dx yang sebelah kiri itu dapat kita hubungkan dengan garis lurus. Maka kemudian kita mempunyai segitiga siku-siku yang hipotenusanya, garis miringnya itu menggantikan ds. Nah, ds itu kan yang garis yang melengkung, itu fungsi yang melengkung itu, ya, kita gantikan. Ya, ada kesalahannya nggak apa-apa, gitu ya. Kita mendekati dengan sebuah garis lurus. Maka kemudian kalau sudah menggunakan garis lurus itu, maka segitiga siku-siku kita dapat menerapkan kaidah hukum Pitagoras, kan? Hukum Pitagoras itu mengatakan bahwa garis miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat garis tegak lurus yang satu dengan yang lainnya. Jadi ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat, ya. Itu Pitagoras, ya. Oke. Terus, ya, berikutnya, ya. Nah, jadi kemudian mengapa kita perlu seperti itu? Kita ingin mengukur energi, ya. Nah, energi itu ada dua macam nih, karena dia bergerak, ya. Ada sesuatu massa atau partikel atau potongan bahan yang bergerak naik turun dan segala macam, ada kecepatannya, ya. Maka kemudian kita dapat menyatakan bahwa ada energi kinetik di sana. Energi kinetik itu adalah sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat, ya. Kecepatan yang mana nih? Sekarang kita membicarakan gelombang yang simpangannya itu transversal. Gelombangnya arahnya ke kanan, ya. Simpangannya itu arahnya atas bawah, ya, transversal. Nah, kalau yang mendatar ini kita namakan X, yang tegak itu namanya Y, ya, maka kita sekarang melihat berapa simpangan ini berubah. Karena simpangan ini kan paling cepat itu menyimpang itu pada waktu di tengah ini. Ya, pada waktu di garis mendatar itu dia paling cepat. Kemudian melambat, berhenti di puncak, terus turun makin cepat, paling cepat di garis mendatar tadi, terus melambat lagi di bawah. Nah, terus naik lagi lambat paling cepat dan seterusnya begitu, ya kan? Nah, jadi kemudian kalau kita ingin mencari kecepatannya seperti apa? Kecepatannya adalah delta y per delta t. Ya. Delta y itu simpangan panjangnya, delta t itu adalah waktu yang tempuhnya. Jadi kemudian kalau delta y per delta t kuadrat, kecepatan kuadrat, ya,
dikalikan dengan masanya yang mana nih? Masanya itu adalah rho L. Oh, rho L kok kan itu kerapatan. Oke, kerapatannya tadi saya katakan kalau kerapatannya itu dinyatakan dengan persatuan panjang. Ya. Sekian kilo per meter misalnya gitu. Ya, sekian kilo per meter. Kalau dikalikan dengan dx, di mana dx itu adalah panjang, meter juga, maka meternya habis. Ya kan? Hasilnya adalah kilo. Kilo dikalikan kecepatan meter per detik, dikuadratkan tadi itu, dibagi setengah, ya, dikalikan setengah, maka itu akan memberikan pada kita energi kinetik. Ya, oke. Terus berikutnya energi potensial. Bagaimana Pak? Slide berikutnya Mas. Oke, slide berikutnya. Ini ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang nih. Simpangan di ujung kiri seperti apa, simpangan ujung kanan seperti apa gitu ya. Dan kemudian dawai meregang sebagaimana seperti itu. Simpangan ini berlaku di apa tuh namanya? Di potongan tadi itu yang panjangnya di S ya. Saya berusaha untuk melewati ini. Saya ganti karena diferensialnya saya ganti dengan delta ya. Saya berusaha melewati ini ke slide berikutnya. Ke akhir dari slide yang mengenai energi potensial aja Mas. Ini masih kinetik ya, masih kinetik. Oh ya ini udah potensial ya. Jadi energi potensial itu saya tulis di sana ya merupakan hasil kali dari tegangan dengan panjang regangan. Ya. Sedemikian sehingga kalau tegangannya itu adalah rho L dikalikan C kuadrat, ya. Rho L itu kerapatan tadi ya, density-nya, C itu kecepatan rambatnya, ya. Kan kita tahu tadi bahwa C itu sama dengan akar dari T per rho, ya. Tuh, ada L-nya di situ itu artinya panjang, ya. Jadi T per rho ditarik akar. Berarti kemudian tegangannya sendiri itu adalah rho L dikalikan C kuadrat sekarang. Ya. Nah, panjang regangannya itu adalah seperti itu. Ya. Maka kemudian kita dapat memperoleh energi potensial pada potongan yang kecil itu, pada delta S itu dinyatakan dengan setengah rho L C kuadrat dikalikan dengan delta Y per delta X kuadrat, ya dikuadratkan, dikalikan dengan dx. Ya. Itu. Ya. Nah, energi potensial dan energi kinetik kita jumlahkan, itu adalah menjadi energi total di dalam sistem, ya, dalam potongan ini. Nah, jadi energi totalnya adalah di slide berikutnya. Ya, ini. Jadi kemudian kita mempunyai energi total pada potongan dawai itu kira-kira seperti itu. Ya. Jangan risau dengan ada do, ada d dan sebagainya. Anggap aja kita semuanya deh. Ya. Jadi tapi itu hanya terjadi pada sepotong dari dawai atau tali itu. Talinya kan panjang. Ya, kita hanya melihat sepotong itu. Jadi untuk energi seluruhnya seperti apa? Energi seluruhnya adalah kita terpaksa mau tidak mau harus mengintegrasikan. Integrasi itu kalau kita berbicara kalkulus ya, tapi kalau gampangannya itu adalah ini kita punya potongan sekian dan potongan ini ada banyak gitu ya. Masing-masing mempunyai muatan energi sekian. Kalau ada banyak potongan itu jumlahkan semuanya. Nah, integrasi itu seperti itu. Jadi kemudian integrasi itu kita dapat gantikan dengan sigma. Ya. Sigma itu plus. Jadi potongan 1 tambah potongan 2 tambah potongan 3 tambah potongan terus gitu sampai habis ujung ke ujung. Nah, itulah sigma. Ya. Itu adalah cara sederhananya mengintegrasikan. Ya. Bukan kemudian saya mengatakan itu cara bodoh gitu ya. Cara praktis. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya saya akan kerepotan dengan menggunakan integrasi, kenapa saya tidak jumlahkan saja? Gitu. Ya, itu cara praktis dan kemudian engineer ini itu harus mencari cara yang praktis. Gitu. Ya.
Oke, selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya dawai ya, atau tali ya, panjangnya tertentu sekarang nih, tidak panjang tak hingga, bukan, panjangnya tertentu yaitu L ya, rapat masanya tertentu juga L ya. Talinya itu atau dawainya itu terbuat dari apa nih? Oh, dari tembaga misalnya gitu ya, dari kawat apa misalnya itu, dari tali rafia misalnya gitu ya, pasti ada, semua ada rule-nya kan. Ditahan ke ujungnya, artinya di kedua ujung itu dia tidak bergerak ya. X sama dengan 0 ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan X sama dengan L tidak bergerak, artinya apa? Kalau tidak bergerak maka simpan di sana 0 ya. Dan kemudian dawai itu dipetik, diganggu ya, direntang gitu ya, direntang, terus diganggu di tengahnya. Pada tengahnya itu mana? L per 2, karena ini panjangnya L ya, di tengah-tengah L per 2 di gangguan gitu ya. Maka kalau kemudian ada gangguan, dia bergetar ya, maka kemudian simpangan getaran itu dapat dinyatakan dengan YN X, T. Kebetulan X-nya ini adalah di L per 2 ya. T itu adalah kita melihatnya entah sekarang, entah nanti, entah besok misalnya gitu. Tapi kalau dia masih bergetar, artinya kita dapat menghitung T-nya gitu ya. Sama dengan AN. AN itu apa? Simpangan ya. Sinus ya. KN, X, cos dan sebagainya ya. Mengapa begitu? Karena dawai yang dipegang ujung-ujungnya tetap seperti itu ya, itu memberikan kepada kita gelombang yang kira-kira akan ada perut di tengahnya. Jadi ujung-ujungnya menjadi simpul karena dia tidak bergerak, tapi kemudian ada perut di sini, ya, perut gelombang, katakanlah gitu ya. Dan kemudian kita dapat menghitung nih panjang gelombangnya seperti apa dan sebagainya, bilangan gelombangnya, frekuensinya dan sebagainya. Ya. Dan kalau dia itu kemudian bergelombang berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang, maka kemudian kita katakan sinusoidal. Jadi kemudian ya sudah kita dapat turunkan menggunakan fungsi sinus itu. Ya. Nah, saya sebenarnya ingin menanyakan, jelaskan apa itu N, AN, KN, theta N, omega N dan sebagainya di dalam gelombang itu. Itu kemarin saya pikirkan untuk silakan dibaca gitu ya, cari sendiri apa jawaban itu. Ya. Tapi kemudian saya pikir-pikir kok muatannya agak kurang ya, mestinya harus dijelaskan lebih dulu ini gitu ya. Oleh sebab itu maka kemudian di sini nih saya jelaskan. Jadi kita beranjak ke slide berikutnya. Ya. Getaran pada tali yang kedua ujungnya terikat. Ya. Ini macam-macam nih ya. Kita dapat melihat tali jemuran barangkali. Ya, saya kebetulan dari sini, dari tempat saya ini nengok sedikit tuh kelihatan tali jemuran. Ya. Nengok ke arah lain itu kelihatan kabel elektrik. Ya. Di depan rumah saya itu terentang seperti itu. Ya. Dan kemudian di dekat rumah saya tidak jauh, gitu ya, kira-kira 100 meter itu ada menara sutet, sambungan ultra tegangan tinggi elektrik, nggak tahu lah ya. Jadi yang itu tegangan 1,5 kilovolt ke atas itu, ya, ini tegangan sangat tinggi, 150 kilovolt barangkali. Ya. Lalu yang lain itu adalah yang mungkin sering kita lihat itu adalah dawai, ya, senar pada alat musik, ya, gitar, biola, harpa segala macam itu kan ada senarnya, ya. Itu pasti diregang dan kemudian ada tegangannya. Kalau kemudian kita ingin memainkan, biasanya kita atur tegangannya kan, kita putar-putar setelannya gitu ya. Kalau kurang setelan kita tambahkan, kalau kelebihan kita kurangi gitu ya, sampai memberikan kepada kita tegangan yang tepat, di mana kalau kemudian kita berikan gangguan pada senar, pada dawai itu, maka dia akan memberikan getaran atau mengalami getaran yang kemudian getarannya itu sesuai dengan nada yang kita inginkan, gitu kan? Ya. Oke, di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Ya. Ini kebetulan itu yang sutet yang di dekat rumah saya itu. Tadi saya pergi ke musola,
kebetulan musolanya itu menghadap ke Sutet itu, jadi selesai sholat itu saya langsung potret. Ini contoh nih, gitu ya. Sebagai tali atau yang kawat yang diregang seperti itu. Ya. Dan untuk apa dia diregang? Diregang supaya dia itu tidak tertarik jatuh ke bumi, ya kan? Karena itu kan tegangan tinggi berbahaya. Jadi dia harus dijaga sedemikian sehingga dia melayang seperti itu, gitu ya, dengan tegangan tertentu. Dan kemudian juga dia itu harus dijaga supaya dia itu tidak saling bersentuhan satu sama lain. Karena kalau dia bersentuhan, itu akan timbul bunga api dan kemudian ada kebakaran mungkin. Ya. Jadi kemudian dia pasti dijaga sedemikian sehingga kawat-kawatnya itu tidak saling bersentuhan, ya, antar pegangan dan tegangan dan sebagainya. Dan satu rentang gitu. Ya. Gambar yang kanan ini yang tadi saya ceritakan gitar, gitu ya. Kebetulan anak saya yang saya potret gitu, saya punya anak 2 orang cewek-cewek. Ini yang satu pegang gitar, saya potret. Ya. Nah, ini adalah dawai yang tertahan, ya, ujung-ujungnya, ujung yang jauh di sebelah sana itu, ya, ditahan, diikat, gitu ya. Ujung yang sebelah sini itu disangkutkan ke setelan, ya kan? Yang itu yang kita atur-atur. Ya. Dan kemudian dari sana kita dapat mengatur tegangannya seperti apa, dan kemudian kita dapat memperoleh nada yang kita inginkan. Ya, itu. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, yang kondisi seperti itu, karena kedua ujungnya itu ditahan, maka kedua ujungnya tidak mengalami simpangan. Artinya Y pada kedua ujung itu sama dengan 0. Y itu simpangannya kan? Y sama dengan 0. Dan Y0 itu terjadi di mana? Di X sama dengan 0 di pangkal, dan di X sama dengan L di ujung yang lain. Ya. Nah, kalau keadaan seperti itu, maka solusi yang paling memenuhi persamaan gelombang itu adalah solusi yang seperti yang saya tunjukkan itu. Y sebagai fungsi dari X sama dengan A. A itu adalah simpangan, gitu ya. Kemudian fungsi simpangan dikalikan dengan eksponen, gitu ya. Dan B juga begitu dikalikan dengan eksponen. Ya. Nah, kalau tadi itu Y sama dengan 0 itu adalah kondisi batas, yaitu pada batas ujung-ujung, gitu ya. Nah, gelombang ini juga merentang dari ujung ke ujung, gitu ya. Maka kemudian kita terapkan di sana. Kalau kita terapkan di X sama dengan 0, kita masukkan X sama dengan 0. Jadi Y 0, T itu akan sama dengan A, E, J, dan sebagainya. X kita ganti 0. Ya. Dan seterusnya. Ya. Itu akan memberikan kepada kita A plus B sama dengan 0. Artinya, kemudian kalau A plus B sama dengan 0, berarti B itu kebalikan dari A. Ya. Kalau B-nya positif, maka A-nya negatif. Kalau B-nya negatif, A-nya positif. Itu kebalikannya. Ya. Demikian sehingga kita mempunyai A eksponensial minus JKL itu ditambah B eksponensial JKL itu sama dengan 0 juga. Ya. Dan kemudian kalau kita substitusikan, ya, kita dapatkan slide yang berikutnya. Kita dapatkan hasil ini, ya. 2JA sinus KL. Ya. Kapan ini 2JA sinus KL ini? Ya, sama dengan 0. Kapan dia sama dengan 0? Sinus sama dengan 0 itu adalah kalau, ingat sinus sama dengan 0. Sinus sama dengan 0 itu kalau misalnya terjadi pada Pi, ya sudut KL-nya itu, sudut di dalam tanda kurung itu adalah pada 0 derajat atau 0 radian, gitu ya. Kemudian pada pi radian, pada 2 pi radian, dan seterusnya. Jadi akan berulang setiap kali dapat pi itu pasti 0. Gitu ya. Maka kemudian, kapan itu terjadi? Kalau KL sama dengan NP. Dengan N-nya itu 1, 2, 3. Ya. Jadi KL sama dengan pi, KL sama dengan 2pi, KL sama dengan 3pi. Itulah tempat di mana sinusnya sama dengan 0. Ya. Sedemikian sehingga kalau kita lihat di persamaan di atas, kalau sinusnya sama dengan 0, berarti kemudian apapun dikalikan, ya, 2 kali J kali, ya, bukan J kali J, 2 kali A dan sebagainya itu dikalikan 0, pasti 0. Ya, itu. Nah, tapi kemudian kejadiannya itu diskrit istilahnya. Diskrit. Jadi pada satu terjadi
0 ya, 2 0, 3 juga 0 gitu ya. Tapi kalau 1,5 dan sebagainya tidak, 2,5 tidak, maka kemudian ini dikatakan sebagai diskrit ya. Dan kemudian dengan itu maka kita juga mempunyai frekuensi ya, frekuensi yang kalau kita masukkan ke yang tadi itu, maka Fn sama dengan omega n per 2pi itu sama dengan n per 2 dikalikan bagi dengan panjangnya ya. Nah, dengan keadaan seperti ini maka kemudian kita lihat karena n-nya 1, 2, 3 kita slide berikutnya ya. Maka kemudian kita mempunyai kumpulan solusi ya, yang ada banyak frekuensi. Frekuensinya ada frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3 gitu ya. Berbeda-beda frekuensinya. Di mana setiap frekuensi itu antara frekuensi yang pertama dan yang kedua itu berbeda pi. Ya. Sebagaimana dengan berbedanya n tadi, n-nya 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Maka kemudian kalau kita mempunyai frekuensi yang n-nya sama dengan 1, ya, maka kita namakan sebagai fundamental mode, ya, mode paling dasar, mode dasar, sering disebut sebagai eigenfrekuensi, ya, eigenfrekuensi atau fundamental harmonik atau harmonik pertama dan sebagainya. Itu adalah terjadi jika kita namakan sebagai overtone. Mengapa begitu? Karena jarang ada gelombang itu yang hanya satu frekuensi saja sendiri gitu. Biasanya frekuensi banyak. Ya. Dan frekuensi yang pertama itu kita namakan sebagai frekuensi dasar, yang frekuensinya paling rendah, gitu ya, frekuensi dasar. Kelipatannya itu kita namakan sebagai overtone, ya, atau harmoniknya. Harmonik kedua, ya, overtone pertama sebagai harmonik kedua. Yang dasar itu adalah harmonik pertama. Kemudian ada harmonik kedua, overtone pertama. Harmonik ketiga itu overtone kedua, harmonik keempat itu overtone ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Saya ingin menunjukkan sebentar. Boleh saya share slide saya, Mas? Bisa, Pak? Saya share ya. Saya ya, sudah matikan milik saya. Oke. Nah. Saya share sebentar. Iya, Mas. Oke. Share. Oke. Nah, ini. Nah, masih loading. Kelihatan nggak ini? Ini dari Wikipedia. Belum ada share screen, Pak. Oh, ya. Ada sih, sudah ada. Sudah kan yang lain? Ada kan? Sudah Pak. Wikipedia, iya. Nah, loh, lihat itu ya. Ini contoh nih bahwa frekuensi yang pertama, ya, harmonik pertama itu atau fundamental tone-nya itu adalah 440 Hz. Ya, setiap detik itu 440 kali. Digambarkan antara dua simpul, ya, dua ujung yang dipegang itu adalah gambar yang pertama itu. Ya. Dan kemudian ini kan transversal gitu kan. Kalau misalnya itu longitudinal, itu kira-kira seperti gambar yang kanan. Kolom yang paling kanan itu. Ya, bergeraknya begitu. Simpangannya ke kiri, kanan. Coba lihat, simpangan yang paling kiri dan paling kanan itu tidak kemana-mana, diam di tempatnya. Yang di tengah-tengah itu bergeser dia ke kiri kanan. Kalau yang di kolom yang kedua dari kanan itu naik bawah, turun bawah gitu ya. Naik turun. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya N sama dan 2, maka kemudian kita mempunyai frekuensi kedua, yaitu overtone pertama atau harmonik kedua, ya, itu 880 Hz. Kita lihat kalau yang pertama tadi itu setengah, kita namakan sebagai setengah gelombang karena hanya ada satu perut dan dua simpul, katakanlah begitu ya.
sekarang kita mempunyai ini gelombang lengkap, maka kemudian ini satu lambda persis, gitu ya. Untuk jarak yang panjang sama kita dapatkan satu lambda. Ya. Kita lihat itu, ya. Di bagian di kolom yang paling kanan, ya, yang molekuler itu tengah-tengahnya tidak bergerak. Gitu. Tapi yang antara tengah dengan pinggir itu yang bergeser ke kanan. Ya, seperti itu. Kemudian overtone yang kedua, overtone yang ketiga, dan sebagainya. Ya, ini kita dapat lihat seperti ini. Ya, dan seterusnya. Ini overtone. Ya. Anda tinggal melihat lagi ke Wikipedia, gitu, cari harmonic, ya, harmonic wave, misalnya gitu. Muncul ini mungkin. Ya, tuh. Ya. Kemudian saya ingin menunjukkan satu lagi, ya, ini. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak, tapi belum ada suara, Pak. Nggak sekalian SKB tendik. Nggak ada suaranya, Pak. Iya, kayaknya Google Meet nih nggak bisa sharing audio sepertinya. Roti. Roti nggak? Roti. Apaan?
Mahasiswa bertanya, Pak, kira-kira disebabkan oleh apa? Oke, gimana? Mahasiswa bertanya, disebabkan oleh apa itu, Pak, Hah? kerusakan atau osilasinya? Oh, ya. Jadi itu disebabkan oleh angin. Jadi itu jembatan gantung itu tahun 1940. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, awal Perang Dunia Kedua lah. Ya. Di Tacoma Bridge, Tacoma Narrows itu ada selat namanya Tacoma gitu ya di daerah Seattle, ya Washington sana gitu ya, Amerika bagian barat Pasifik ya. Nah, eh, jembatan gantung itu mestinya mungkin karena digantung itu dia serba sedikit pasti ada lendutannya. Ya. Memang dia dapat melendut dan sebagainya gitu. Tapi kemudian ini mengalami tiupan angin yang kencang sekali. Ditiup oleh gale istilahnya kalau di sana itu angin ribut yang kencang sekali gitu ya, dan kemudian dia sampai melintir gitu, kemudian runtuh. Itu orang-orang yang belajar teknik sipil barangkali tahu itu dengan masalah itu ya. Saya kebetulan menemukannya bukan apa-apa karena belajar mengenai mekanika fluida, aerodinamika gitu ya, jadi kemudian ketemu dengan masalah itu. Tapi kemudian tentu saya tidak belajar mengenai konstruksinya, tapi yang kita lihat itu adalah bahwa ini konstruksi yang lembut gitu, dan kemudian dia mengalami tiupan yang melebihi kelembutannya, ya, dan kemudian kapan dia itu akan runtuh gitu ya, itu ketika pada kondisi yang seperti itu mencapai frekuensi naturalnya. Frekuensi naturalnya itu terpenuhi gitu ya. Nah, tadi kalau kita lihat yang gambar yang pertama tadi, frekuensi natural itu kan frekuensi yang namanya simpangannya paling besar, ya kan? Yang simpangan paling dasar tadi itu, eigen frekuensi itu, ya. Nah, simpangan yang besar, karena ini paling besar, ya itu sudah mungkin lebih kekuatan jembatan itu runtuhlah dia, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat, saya cuma menikmati kejadiannya begitu ya. Ada orang yang mobilnya tertinggal di situ gitu ya, terus ada anjingnya di situ, dia menyelamatkan anjing itu dengan cara ya keluar dari mobil dan sebagainya ya, itulah ceritanya ya. Jadi kalau Anda cari di YouTube dan sebagainya itu ada kok itu analisis mengenai Tacoma Narrows Bridge ya. Tacoma Narrows itu selat gitu ya, lorong air ya, kemudian Tacoma itu tempatnya jembatan itu ya. Oke.
Eh, apa lagi? Ada pertanyaan yang Gimana lain? Pak? Selanjutnya? Oh ya, Ada ada pertanyaan yang lain, ada pertanyaan silakan. yang lain? Boleh nyalakan mikrofon, silakan. Langsung aja. Pak, izin bertanya. Boleh, boleh. Untuk yang tadi Silakan. jembatan yang goyang itu, Pak, tadi kan Bapak ada menyebutkan bahwa itu adalah frekuensi natural. Jadi kalau frekuensi natural itu yang jenisnya seperti apa ya, Pak? Kalau dibentuk model yang Bapak kasih di slide Bapak yang tadi Bapak presenting. Nih, yang paling atas nih. Fundamental tone nih. Kalau kita lihat, ini kan simpangannya paling besar nih. Ya. Panjang gelombangnya, ini kan baru setengah panjang gelombang ini. Jadi paling panjang, gelombangnya paling panjang di sana. Nah, jadi ya gitulah. Jadi apa? Ini yang kalau ini tercapai gitu, maka kemudian itu dapat membahayakan sesuatu konstruksi. Ya. Contohnya adalah begini. Saya belum pernah membuktikan gitu ya, tapi konon gitu, kalau misalnya ada barisan tentara katakanlah gitu ya, kalau tentara baris atau orang berbaris itu biasanya kan langkahnya itu rutin berirama gitu kan, kiri kanan gitu kan. Ya. Nah tapi kalau melewati jembatan gitu, maka konon katanya itu sebaiknya berlari gitu. Jadi kemudian bukan berjalan seperti biasa kiri kanan gitu, tapi lari kiri. Jadi lebih cepat itunya. Nah, mengapa dengan begitu? Karena kalau frekuensinya dipercepat begitu, maka kemudian dia akan membuat seperti ini. Yang seperti gambar yang makin kecil ini, makin ke bawah ini. Tentu saja ini seolah-olah apa itu namanya simpangannya sama saja, tapi sebenarnya tidak begini. Ya, simpangannya mestinya kalau ini jaraknya makin kecil, itu simpangannya makin terbatas. Ya. Sama seperti kalau kita main tali itu kan, kalau talinya kita pendek kan, gitu, maka kemudian lompatan kita kan jadi terbatas gitu. Ya. Seperti itulah, ya, kira-kira. Jadi pertanyaannya adalah yang mana frekuensi natural itu frekuensi natural yang di atas, ya, itu. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Ada itu lagi? di apa tuh namanya di Wikipedia. Ya. Oke. Nampak ini ya? Bapak belum present screen? Oh. Bentar. Oke. Share. Oke. Nah, Iya ini Pak, tampak. yang paling atas nih. Ya. Fundamental Ini first harmonic. fundamental. Nah, ya, first harmonic, fundamental nih. Ya, itu. Ya. Coba aja kalau Anda punya tali itu pegang tali atau benang atau apa gitu ya, kemudian diregang seperti itu, terus diputar gitu ya. Diputar itu seperti apa itu namanya simpangannya. Coba kalau Anda pendekkan, simpangannya kan lebih kecil. Nah, untuk memendekkan itu kan berarti kemudian Anda membuat panjang gelombangnya lebih pendek. Kalau panjang gelombangnya lebih pendek, artinya frekuensinya lebih tinggi. Gitu. Ya. Ya, Pak. Jadi kemudian kalau orang tadinya berjalan, gitu, kemudian lewat jembatan harus berlari, ya. Kalau satu orang tidak masalah sih, tapi kalau banyak orang berbaris itu kan hentakannya barengan tuh, brek, gitu. Itu yang berbahaya katanya. Ya. Gitu. Oke. Cukup? Saya mau, ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya mau coba ini Pak, present screen juga. Oh, monggo. Saya stop ya. Baik Pak. Ya.
Ya, silakan. Tapi barangkali ini tidak muncul suaranya nanti. Enggak sih masalah. Jadi ini mungkin visualisasi di senar gitar, Pak. Mungkin Mas juga sudah pernah menonton ini. Ini ada suaranya sebetulnya. Kalian mendengar tidak? Ada suaranya ini? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ya udah. Nanti saya kasih kata kuncinya untuk dibuka di YouTube. Ya. Nampak ya itu ya di gitar itu senarnya itu gelombangnya itu tidak satu. Gelombangnya banyak, frekuensinya ada macam-macam kumpul jadi satu, maka kemudian dinamakan sebagai family of waves gitu. Ya. Istilahnya itu family of waves. Gitu. Jadi kalau family berarti ada yang banyak, ada populasinya banyak, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Ya. Nah itu kalau kita lihat jadi gelombangnya itu kan aneh itu bentuknya tuh. Ya. Dan kemudian yang paling tegangannya paling tinggi itu kan yang paling bawah itu, yang kecil. Ya. Oke. Bagus. Dan kalau nggak salah, satu senar itu bisa menghasilkan beberapa harmoni gitu, Pak ya? Satu kali petikan. Oh iya, betul. Jadi tidak murni satu frekuensi. Bening gitu enggak. Justru kalau suaranya bening mungkin malah melengking, Pak. Satu frekuensi saja, aneh. Melengking mungkin. Iya. Ada betul. Harmonik, lalu overtone 1, 2, dan seterusnya. Ya. Bahkan kemudian ada gitar yang kemudian senarnya bukan 6 tapi 12 kan. Jadi setiap satu senar itu jadi dibuat dua gitu. Maka kalau kemudian dipetik, itu senar yang double gitu dipetik, itu suaranya itu akan campur aduk. Lebih enak katanya, konon, nggak tahu deh. Ya. Bagi pemusik nih. Ya. Oke. Cukup sih, Pak. Yang lain? Cukup ya? Mungkin ada pertanyaan? Cukup, Pak. Pak. Yuk, monggo. Itu ada kaitannya dengan dawainya yang ketebalannya berbeda nggak, Pak? Sehingga gelombangnya itu berbeda? Ada. Tentu saja. Jadi kalau dawainya lebih tebal, itu sebelah kanan ini ya. Dawainya lebih tebal, itu kan berarti lebih kaku dibandingkan dawai yang sebelah kiri. Apalagi kemudian dibuat dawai yang sebelah kiri itu dari bahannya semacam itulah ya, dibandingkan yang kanan ini kan logam kawat ya. Nah kalau ini gitar klasik itu maka kemudian yang 3 sebelah kiri itu dari bahan seperti itu sintetik gitu. Jadi kalau gitar nilon, populer biasanya itu dari kawat yang kecil ya kan, dan kemudian karena kawat dia lebih lebih solid kan gitu, dan masanya juga mungkin lebih besar. Maka kemudian hasilnya adalah tadi itu tegangan dibagi dengan kerapatan, kita ikat kuadrat gitu ya, atau diakarkan gitu, itu sama dengan kecepatan gitu kan, seperti itu ya. Izin bertanya, Pak, kalau misalnya hal demikian berlaku, apakah lamanya senar itu untuk bergetar semuanya itu bakal sama, Pak? Jadi kayak senar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada detik ke-6 semua suara bakalan hilang gitu, Pak? Atau masih ada salah satu senar yang masih menyala suaranya, Pak? Mungkin masih ada gitu. Saya tidak pernah melihat satu sama lain seperti itu langsung ya gitu. Tapi berdasarkan ketegangan dan berdasarkan massa itu bunyinya itu mungkin juga masih ada gitu.
Sedemikian sehingga kadang-kadang kan kemudian kita matikan suaranya kan dengan kita mute dan sebagainya itu kan. Tekanannya kita rubah segala macam itu. Ya. Jadi nampaknya ada, bahkan begini, ada yang namanya resonansi. Ada 6 senar misalnya begitu ya. Anda petik salah satu, yang lainnya tidak, kemudian ada senar yang lain yang ikut bunyi, ikut bergetar. Ya, terbawa ikut bergetar. Itu namanya resonansi. Gitu. Ya. Salah satu resonansi yang lain itu adalah kalau kita lihat gitar ini, itu kan ada lubangnya itu kan. Maka rongga di balik lubang itu ada namanya rongga resonansi. Gitu. Bayangkan kalau kawatnya itu tanpa itu, buntu ya begitu ya, maka kemudian resonansinya tidak terdengar, gitu. Ya. Jadi tidak ada gaungnya, gitu. Nah, tapi kan masih bisa itu disimulasikan dengan elektrikal. Jadi kemudian ada semacam mikrofon yang dapat menangkap getaran itu, yang kemudian dipasang di bawahnya senar itu. Jadi kemudian kita mempunyai gitar elektrik, gitu. Ya. Elemen elektriknya itu untuk menangkap getaran dari senar itu. Ya. Tapi kalau tidak, maka kemudian kita menggunakan rongga resonansi itu. Nah, resonansi sendiri ini mungkin salah satu dari gambar ini nampak ini mungkin misalnya yang di atas yang dipetik, tapi yang nomor 3 atau nomor 4 di bawahnya itu ikut bunyi misalnya gitu. Ya. Dan kemudian kalau kita nyetel gitar, ingat kan, gitu, kan ada kawat yang nadanya sama kan, E dengan E dan sebagainya begitu. Ya enggak? Ya. Kenapa begitu? Ya itu artinya kalau yang satu dipetik, yang lainnya pasti ikut beresonansi gitu. Ya. Ketularan bergetar gitu. Ya. Gitu. Apakah terjawab kira-kira? Cukup terjawab, Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik, yang lain apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Kebetulan saya masih ada soal itu, Pak. Cuma apakah masih mungkin ya disampaikan? Masih, Pak. Atau untuk besok? Hah? Masih? Kalau begini, Terserah, Pak, monggo. kalau untuk Pak Wisnu sebetulnya Bapak mengisi di yang 2 jam aja, Pak. Yang di hari Kamisnya biar saya Oh gitu. mungkin begitu, Pak. Nanti Oh, 1 monggo. jamnya saya buat latihan Ya. tutorial gitu, Pak ya. Boleh. Ya. Ya, jadi saya hadir, saya menjadi apa? Penonton ya. Waduh, malu, Pak. Enggak. Jangan merasa malu. Kita tidak ada malu atau bagaimana. Ini forum untuk kita saling belajar. Jadi yang belajar bukan hanya mahasiswa saja, gitu. Saya termasuk belajar. Barangkali saya harus belajar lebih banyak karena saya harus berbicara. Gitu. Ya. Oke. Jadi nggak apa-apa. Silakan monggo. Jadi besok Anda akan masuk dengan tutorial itu ya. Saya coba begitu, Pak. Ya, monggo. Oke. Ada lagi? Yang lain? Ada yang ingin didiskusikan? Mungkin Ismoyo atau Robi, Devi. Mungkin saya mau memberikan tugas lah, Pak, yang 3 soal tadi. Biar saya sampaikan sekarang aja. Monggo. Ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Jadinya, Pak, tugas tutorial yang baru Bapak berikan akan deadline besok gitu ya, Pak? Makanya itu, ini saya coba sampaikan sekarang.
Terlihat ya? Share screen saya terlihat? Terlihat. Baik. Jadi nanti ada 3 soal yang di sini sebenarnya sudah saya kerjakan, tetapi kita menggunakan simbol dan satuan saja. Dan seperti tampak di soal, misalkan disampaikan sebuah gelombang transversal merambat di senar yang memiliki massa jenis tertentu. Di situ saya tulis rho. Dengan satuannya adalah gram per meter. Senar dalam keadaan tegang ditarik begitu di ujung-ujungnya sehingga dia bernilai sebesar T atau bahasa Inggrisnya tension begitu dengan satuan Newton. Amplituda gelombang ialah A, amplituda, satuannya milimeter, dan frekuensi gelombang adalah F dengan satuan siklus per detik. Jadi pertanyaannya ada 3. Tentukanlah ekspresi persamaan displacement wave, jadi menggunakan, itu kalau tulisannya C, kalau di Greek letter, tapi saya baru search tadi, pengucapannya Xi. Xi untuk fungsi X, T, jadi fungsi posisi dan fungsi waktu. Tentukanlah persamaan posisinya. Kemudian yang kedua, itu ekspresi persamaan pada A itu diturunkan agar menjadi persamaan kecepatan. Jadi B itu pertanyaannya persamaan kecepatannya bagaimana. Lalu yang ketiga, hitung average energy density, power, average powernya, dan juga average momentum transfer rate. Itu semua sebenarnya ada di buku yang Akira Hirose. Ini jawabannya. Jadi kalau untuk menjawab yang A, pertama-tama jika diminta untuk displacement gitu, untuk membuat persamaan displacementnya, kita perlu menentukan kecepatan gelombangnya yang merambat pada senar. Karena ini kan terjadi di solid ya. Dan persamaannya adalah akar tension dibagi massa jenis. Jadi kalau melihat atau merujuk pada gitar, di mana setiap 6 senar itu memiliki karakteristik tension maupun karakteristik row tertentu. Biasanya ada orang yang bermain gitar yang menggunakan ditarik semua gitu, cukup kencang sehingga hasilnya nadanya lebih tinggi daripada biasanya. Tapi ada juga mungkin yang ingin bermain low sehingga tegangannya tidak terlalu tinggi. Yang itu juga keuntungannya mungkin dari segi tangan tidak terlalu lecet ya. Jari-jarinya tidak terlalu lecet ketika menekan bagian-bagian fret. Kemudian itu persamaan kecepatannya. Kemudian untuk lambda, tentu saja lambda merupakan kecepatan dibagi frekuensi. Jadi saling berhubungan ya. C, W itu yang di atas, C wave. Satuannya tertera. Kemudian persamaan Xi adalah persamaan yang kita cari, yaitu persamaan posisinya. Tentu saja tinggal dimasukkan saja. Ada A di sana, amplituda. Kemudian sin. Kenapa sin? Karena simpulnya terikat ya. Simpulnya terikat, maka ujung kiri ekstrim dan ujung kanan ekstrim itu diikat pada satu panjang tertentu. Secara sederhana bisa sin kx minus omega t. Itu omega bukan W. Satuannya meter karena dia adalah perubahan posisi pada perubahan waktu maupun posisi x. Dan informasi lainnya tentu saja K itu adalah 2pi per lambda. Tadi juga sudah ada di slide-nya Pak Wisnu. Dan omega adalah 2πf. Satu lingkaran penuh frekuensi. Omega sendiri bisa dibilang adalah frekuensinya gelombang dan K adalah bilangan gelombang yang menjadi karakteristik panjang gelombang tertentu, 2pi per lambda tadi. Kemudian yang B, itu kita menjawab persamaan cepat rambat gelombang itu diturunkan dari persamaan perubahan posisi. Diturunkan saja diferensial begitu, d Xi per dt, maka hasil turunan dari A sin kx minus omega t adalah A cos kx minus omega t. Dengan satuan tentu saja berubah dari meter menjadi meter per detik. Kemudian di sini tidak saya masukkan angka apapun ya. Kemudian untuk C, ekspresi persamaan energi, daya, dan kecepatan perpindahan momentum pada gelombang longitudinal pada pegas juga berlaku untuk kejadian gelombang transversal di senar atau tali ini. Pertama kita bisa menentukan average wave energy density-nya, ini ada di buku, dengan satuan joule per meter. Tadi juga sudah disampaikan Bapak, cuma tadi yang energy wave energy saja total. Kalau ini sudah average. Kalau average nanti juga silakan cek di buku kenapa kok ada setengah di sana. Kemudian average power itu adalah rate of energy transfer, energy density dikalikan C atau kecepatan kecepatan rambat di dalam gelombang
kecepatan rambat di dalam tali ya. Harusnya lebih lengkapnya CW, yaitu C dalam si senar. Satuannya adalah watt. Kemudian average momentum transfer rate, power dibagi kecepatan. Persamanya seperti itu, setengah rho omega kuadrat Zai 0 kuadrat. Satuannya Newton karena average momentum transfer rate. Jadi munculnya setengah ini karena kata-kata average. Selain itu kita juga bisa pelajari bahwa untuk solusi dalam keadaan yang masih berosilasi, maka bukan average, maka average-nya akan kita hilangkan, sehingga istilahnya menjadi energy transfer rate, itu C, kecepatan di senar atau talinya, dikalikan rho, lalu ada diferensial begitu, dan itu diferensialnya bisa disubstitusikan dengan yang ini Zai kuadrat, cos kuadrat, Kx minus omega T. Satuannya watt. Lalu energi dan momentum berpindah dengan kecepatan C yang sama. Untuk itu, momentum transfer rate itu adalah seperti dari energi transfer rate. Dan persamaan untuk momentum transfer rate-nya adalah rho omega kuadrat Zai kuadrat cos kuadrat Kx minus omega T dengan satuan Newton. Hubungan antara momentum density dengan energy density juga sama, yaitu momentum density sama dengan 1/C energy density. Ini mirip dengan slide yang sebelumnya, hanya saja kalau yang ini momentum transfer rate, energy transfer rate, kalau ini momentum density, energy density. Makna density di sana itu biasanya per satuan meter, per satuan waktu, jadi per meter per second. Itu bentuk persamaannya, 1/C dikalikan rho omega kuadrat Zai kuadrat cos kuadrat Kx minus omega T. Kemudian hubungan antara momentum dan energi dapat diformalkan. Ini mungkin persamaan yang jadi terkenalnya, ringkesnya kayak gitu ya. Ada di buku-buku di Akira maupun di Kinsler. Lalu tugas kalian adalah memasukkan nilai-nilai tadi, sehingga kalian harus mencatat nilai rho, tension, amplitude, dan frekuensi yang tadi belum diisi. Nah, itu silakan dikerjakan untuk nomor 1. Dan slide ini tersedia di Google Classroom, jadi kalau misalkan terlewat mencatat yang sebelumnya, masih ada backupnya di Google Classroom. Kemudian untuk soal nomor 2, kita memperhatikan sebuah rambatan pada batang besi. Besi memiliki modulus yang sebesar Y Newton per meter kuadrat dan massa jenis volume rho V kilogram per meter kubik. Apabila gelombang longitudinal merambat pada besi sehingga terukur amplitude A, jadi kalau gelombang longitudinal itu berupa rapatan dan renggangan ya, maka nilai A itu biasanya ordernya sangat kecil, satuan di sini milimeter, dan itu kadang-kadang masih 10 pangkat minus berapa, dan frekuensi F dengan satuan kilohertz, cukup tinggi ya. Maka temukanlah yang pertama, cepat rambat gelombang, berarti hitunglah C, kecepatan pada batang besi yang itu. Kemudian B, intensitas gelombang atau power density, yang itu dicirikan dari energi per luas area dikalikan waktu. Ini semua ada di buku. Jawabannya C atau kecepatan pada, bukan pada gelombang, pada batang besi tadi masih sama akar rho, akar modulus Young dibagi rho. Satuannya adalah meter per detik. Jadi karakteristik kecepatan pada besi itu hanya dipengaruhi oleh modulus Young, kelenturannya, dan tentu saja massa jenis, volume, karakteristik dari si besi tadi. Di mana Anda bisa menemukan, tentu saja lihat di tabel ya. Lihat di tabel, bisa ada di buku maupun di internet informasi tentang steel atau besi itu seperti apa. Kemudian untuk menjawab yang B, intensitas gelombang atau tadi power density ya kalau nggak salah. Ya, power density. Intensitinya itu adalah setengah, ya seterusnya itu satuannya watt per meter kuadrat. Jadi ada per areanya, per area. Jadi tugas kalian adalah memasukkan atau menggunakan beberapa deklarasi variabel untuk Y, rho, V, A, amplitude dan frekuensi yang ada. Kemudian untuk soal nomor 3, air memiliki massa jenis rho V dengan satuan kilogram per meter kubik dan modulus bulk MB, satuannya Newton per meter kuadrat. Maka tentukanlah kecepatan bunyi di dalam air. Jawabannya,
Masih mirip ya. Kalau yang tadi di besi itu pakai modulus Young, kalau ini akar modulus Bulk dibagi rho V, yaitu si air. Maka nanti kalian akan menemukan kecepatan bunyi di dalam air. Untuk kecepatan bunyi di dalam gas, nah itu silakan diperiksa sendiri. Pasti persamaannya mirip, tetapi nanti mungkin harus mempertimbangkan beberapa teori gas. Apakah ya dicek aja. Jadi tugas kalian cari nilai rho V dan MB. Di sini tidak saya berikan tentu saja, karena rho V dan modulus Bulk itu ada di dalam tabel. Maka tentukanlah kecepatan bunyi di dalam air, nilai fixnya berapa dalam satuan meter per detik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Wisnu. Pak, izin bertanya Oh Pak, ya, monggo. untuk Bapak. Ya, Silakan. Ini yang itu tadi akan Pak, kan dibahas besok soal ya? kecepatan air, apalagi Pak yang ditanya untuk pertanyaan yang terakhir, ketiga? Hanya kecepatan di dalam air, yang nomor 3. Oh, oke Pak. Mencari nilai di tabel rho V dan modulus Bulk-nya. Iya, baru Pak nilai yang C atau Z kalau nggak salah apa namanya, itu mencari juga di tabel atau ada dari Enggak, kalau saya kan pemodelan persamaan gelombang, persamaan posisi, displacement. Ya, Pak, Tidak baik, ada Pak. di tabel kalau itu. Fungsi itu. Yang ada di tabel kan sifatnya karakteristik, misalkan udara, air, besi, itu kan ada di tabel. Ya, Pak, baik, Pak. Ada lagi kah? Cukup ya? Baik, ya Pak Wisnu, jadi mungkin besok, jadi tugas ini wajib dikerjakan, dikumpulkan nanti malam, kemudian esok harapannya bisa kita bahas bersama Pak. Dan mungkin akan bisa saya tambahkan beberapa soal lain yang terkait dengan pekan keempat, gitu Pak. Kalau gitu saya tutup, ya Pak. Ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Ya, atas terima kasih. perhatiannya semuanya. Ya. Terima kasih atas kuliah pada sore hari ini. Kepada Pak Wisnu juga saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pekan depan juga masih dengan Pak Wisnu. Tapi besok kita juga masih ketemu, maksudnya untuk tutorial. Dan selalu jaga kesehatan masing-masing dari kita. Dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga ilmu pengetahuan yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan bermanfaat. Itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.